Oke, kita lanjut pertemuan sekarang adalah tentang perulangan dengan menggunakan while, ya, perulangan dengan menggunakan while. Silakan nanti disimpankan namanya, saya buat while 2. Kamu bisa simpan dengan yang lain dengan saya. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita bahas tentang for, ya, while. Sekarang kita bahas dengan while. Nah, sebenarnya untuk eh, topiknya, materinya ada di dalam PowerPoint ya. PowerPoint-nya nanti akan tetap saya share. Eh, Coba dipahami. Bentuk umumnya hampir sama dengan perulangan for, ya. Jadi di sana cuma dia kalau di for itu kan satu baris, dia mulai dari inisialisasi, tes kondisi, kemudian increment atau decrementnya. Kalau di sini dia dipisahkan, ya. Jadi inisialisasi dulu, while, tes kondisi, kemudian di bawah ada increment dan decrementnya. Coba kalian lihat materinya ada di while, while harusnya pulangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan for. Di while loop hanya terdapat kondisi perulangan tanpa ada inisialisasi statement dan post statementnya, ya. Jadi di sini kita lihat bentuk umumnya, ya. Kalau kita perhatikan bentuk umumnya di sana dibuat. Di sana ada counter nih. Ini sebenarnya sama sih kayak inisialisasi ya. Kemudian ada ini tes kondisinya. Kemudian di sini nanti ada increment atau decrementnya. Ini inisialisasinya, tes kondisi, di sini increment atau decrementnya. Kalau dia tambah berarti dia menaik, kalau kurang berarti dia menurun. Coba kita kasih contoh. Misalnya saya menampilkan 1 sampai 10. Saya ada variabel i, kemudian saya gunakan di sana while, ya. While di sana saya gunakan string i lebih kecil sama dengan 10. Kemudian saya mau cetakkan di sana echo, ya. Kita mau cetak di sana echo nilai ke, saya kasih di sana nilai ke i, string i. Biar berbanjar ke bawah saya kasih break line, ya. Bagaimana nilai 1 sampai ke 10 itu nanti, berarti kita buat di sana string i tambah tambah. I sama dengan i tambah tambah 1 misalnya. Nah, kalau kita cek ya hasilnya, ya kalau kita cek hasil, sana kita buat localhost, ya localhostnya. Kemudian kita lihat di foldernya, kita simpan itu di folder belajar seperti berikut. Nama filenya kalau nggak salah tadi adalah while2.php, ya. Kita cari while2.php nih. Nah, ini nilai 1 sampai 10, nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3, ke-4, ke-5 sampai terakhir. Nah, ini tentang while ya. Nah, jadi kalau misalnya dia di sana itu misalnya mau menurun bagaimana? Nah, kalau dia lebih dari 1 mau tampilin bilangan genap, berarti kalau saya buat x sama dengan 0 contoh ya. Nilai x sama dengan 0 misalnya, kita gunakan while string x lebih kecil sama dengan 10, ya. String x lebih kecil sama dengan 10, berarti di sini kita buat echo, ya. Echo ini bilangan genap. Kemudian kita buat string x, ya. Jadi di sini setelah itu apa yang kita tambahkan? Yang kita tambahkan adalah string x tambah sama dengan 2. Berarti dia nanti naik 2. Jadi kalau kita jalankan, kita lihat hasil 0 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi perulangan itu dia akan mengulang ya. Jadi sebenarnya di sini dia mengulang. Misalnya kan 1, inisialisasi 1. 1 apakah 1 lebih kecil 10? Iya. Nilai dikerjakan karena kondisi benar ini dikerjakan. Nilai ke-1 break line. 1 sama dengan 1 tambah 1 jadi 2. Ulang 2 lebih kecil 10, ya kerjakan lagi. Begitu sampai selanjutnya. Dan kalau di sini 0, apakah 0 lebih kecil 10? Iya. Sekarang 0 dicetak ya, nilai genapnya. Jadi kalau Anda lihat di sini 0 ikut ya. Jadi tidak ikut 0-nya berarti kita setting di inisialisasinya 2 aja.
Ya, kita buat 2, kalau kita refresh ini 2. 10 nggak ikut. Kenapa 10 tidak ikut? Karena kita buat di sana adalah lebih kecil daripada 10. Kalau ada sama dengannya, baru angka 10 itu sendiri ikut. Kalau kita ada kasih di sini, misalnya seperti ini, angka 10-nya ikut. Ya. Tapi karena kita buat di sana tidak ikut dia, di sini lebih kecil saja, maka tidak ikut angka 10-nya. Karena 10 tidak lebih kecil atau sama dengan 10. Gitu ya. Nah, yang kedua-duanya ini masih menggunakan apa? Yang kedua-duanya ini masih menggunakan increment, ya, menaikkan nilai. Kalau decrement bisa juga, ya bisa. Misalnya saya buat di sana string J sama dengan 10, oke. Kemudian while, kita buat di sana string J lebih besar sama dengan 1, boleh ya, string J lebih besar sama dengan 1, echo, oke. Echo, di sana kita buat string J, ya, nggak usah kita buat ke bawah, boleh ya, string J selalu dikurang 1. Nah, kalau ini kita lakukan, ya, kalau ini kita lakukan berarti dia mengurang-urang 1. Nah, ini. Jadi ini decrementnya. Jadi logikanya sama ya. Misalnya 10, apakah 10 lebih besar atau sama dengan 1? Iya, cetakkan 10. 10 kurang 1, 9 ulang. 9 lebih besar atau sama dengan 1? Ya, cetakkan 9 kurang 1, 8. 8 lebih besar sama dengan 1? Ya, cetakkan 8 kurang 1, 7. 7. Jadi selama dia benar, ini akan berulang dikerjakan. Nanti kalau nggak benar, dia akan berhenti. Nah, sama dengan ini kurang-kurang 1 ya. Kalau kurang sama dengan 2, kurang sama dengan 3, kurang sama dengan 4, hampir sama dengan ini. Ya. Tinggal Anda setting inisialisasi nilai awalnya itu lebih tinggi daripada nilai yang ada di pada tes kondisinya, batas akhirnya ya, batas ambang akhirnya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya kita perhatikan adalah di sini kita lihat ini kan menggunakannya ini di blok seperti ini. Selain menggunakan ini ada nggak cara lain? Ada. Jadi ada juga yang digunakan itu menggunakan coba kita tampilkan 1 sampai 10 ya. Saya kayak echo. Saya kasih break line dulu biar pindah ke baris berikutnya ya. Nah, misalnya saya mau tampilkan 1 sampai 10 tapi bilangan ganjil. Nah, saya buat di sana misalnya string K sama dengan 1 ya. Saya harus mulai dari 1. Kalau 2 nanti berarti genap. Kalau ganjil berarti 1 saya buat gitu ya. Kemudian while di sana saya buat string K ya, string K lebih kecil sama dengan 10 contoh ya. Lebih kecil sama dengan 10. Nah, ini kan kurung awalnya bisa kita hilangin. Ya. Tapi saya ganti dengan apa? Saya ganti di sana dia dengan titik 2. Tapi kalau titik 2 ada yang harus Anda perhatikan. Misalnya kalau kita buat echo ya, echo di sana saya kasih string K ya. Kalau usah kita buat ke bawah aja, kita buat berbancar ya. Nah, kemudian string K tambah sama dengan 2. Di sini untuk menutupnya kita gunakan end while. Ini dia. Jadi kalau kita menggunakan kurung kurawal, dia biasanya begini. Atau kalau kita tidak menggunakan kurung kurawal titik 2, berarti kita harus tutup dengan end while. Seperti berikut. Nah, coba kalau kita lihat, kita simpan ya. Ctrl S. Kita cek di browser. Nah, ini dia. 13579. Jadi karena di sana apa? Karena di sana dimulai dari 1. 1 lebih kecil 10, ya cetak 1. Tambah 2, 3. Ulang lagi ke atas. 3 lebih kecil sama dengan 10, ya cetak 3. Tambah 2, 5. Ulang ke atas. 5 lebih kecil 10, ya cetak 5. Tambah 2, 7. Ulang. 7 lebih kecil sama cetak. Tambah 2, 9. 9 lebih kecil 10, benar. Cetak 9, tambah 2, 11. 11 lebih kecil sama dengan 10, tidak. Dia keluar. NY. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan yang end while-nya seperti ini atau kita menggunakan yang ini. Jadi tergantung kita memilih yang mana yang mau kita pakai. Apakah kita menggunakan kurung kurawal seperti ini atau menggunakan end while seperti yang di bawah ya. Nah, selanjutnya ada lagi bentuk perulangan itu kalau kita lihat ya di teorinya. Ada lagi yang satu lagi disebut dengan do loop while ya, do loop while. Nah, di do loop while ini seperti apa? Ya. While loop. Ya, ini udah. Kemudian kita lihat di sana do loop while. Ya. Do loop while adalah perulangan yang mirip dengan while. Perbedaannya hanya pada pengecekan kondisi.
Pengecekan kondisi di while loop dilakukan di awal sebelum perulangan dilakukan, sedangkan di do while loop dilakukan setelah perulangan dilakukan. Oleh karena itu, di do while loop minimal pasti sekali perulangan dilakukan, walaupun kondisi tidak bernilai true. Nah, ini seperti apa dia? Nah, kita lihat ya. Contoh. Nah, contoh saya mau menggunakan di sana perulangan dengan do while loop. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, di sini kita mau menampilkan misalnya adalah menampilkan 1 sampai 5 dengan menggunakan ini. Misalnya saya buat di sana string y sama dengan 1 ya. Untuk variabel bebas ya, tidak harus ikuti saya banyak variabel beda-beda saya buat ya. Kemudian saya gunakan do. Kita mulai dari do. Echo, saya cetak di sana misalnya adalah nilai y saya kasih break line. Setelah dicetak dulu, ini bedanya. Kalau tadi kan dites dulu baru dicetak, kalau ini tidak. Nah, string y saya buat ditambah-tambah 1. Oke. Oke, seperti ini. Baru kita mulai dengan si while. While ini apa? Misalnya saya buat string y lebih kecil sama dengan 5. Ya, string y lebih kecil sama dengan 5 seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita buat seperti apa hasilnya? Kita simpan, kita cek ya. Ada error di line 32. Cek dulu. 32 and while di sini ya, titik koma. Nah, ini 1 2 3 4 5 ya. Kenapa ada 1 2 3 ke bawah? Karena mungkin ada kita kasih break line. Ini enggak usah kita kasih bawah, samping aja. Nah, jadi di sini ini perhatikan ya, 1. Y sama dengan 1. Cetak dulu 1, baru ditambah 1. Berarti 2. 2 lebih kecil sama dengan 5, ya baru diulang. Cetak 5, tambah 1, tambah 2. Tambah 1, 3. 3 lebih kecil sama dengan 5, ya cetak 3. Tambah lagi, berarti 4. 4 lebih kecil sama ini, ya cetak 4. Tambah lagi 5. 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya cetak 5. Tambah 1, 6. 6 lebih kecil ini, tidak, dia berhenti. Jadi tapi di sini coba diperhatikan kalau di atas yang ini, kalau saya kasih nilainya 11, bisa jadi ini tidak mencetak apapun. Ya, ini bisa jadi tidak ada cetakan apapun di sini. Coba kita lihat. Ini kalau kita refresh ya. Ini tadi hasilnya nggak ada, kosong dia. Kenapa? Karena ketika pertama kali 11, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Tidak, dia tidak akan kerjakan. Ini berhenti gitu ya. Tapi kalau 1 dikerjain, kalau benar maka dikerjain. Kalau yang ini enggak, kalau saya kasih 11 di sini, padahal 11 itu kan tidak lebih kecil sama dengan 5, tapi dia tetap kerja dulu. Ya, kenapa? 11, cetak dulu 11, baru ditambah 12. Apakah 12 lebih kecil sama dengan 5? Tidak. Tetap dikerjakan angka 11 itu dicetak. Nah, coba kita cek. Ini, 11 kan dicetak ya? Nih. Kenapa dicetak 11 itu? Karena dia dicetak dulu baru diuji. Kalau yang di atas diuji dulu baru dicetak. Maka di statementnya ini dibilang apa? Dia sebutkan di sini adalah pengecekan kondisi while loop dilakukan di awal sebelum perulangan dilakukan. Itu untuk while ya. Sedangkan untuk di do while loop dilakukan setelah perulangan dilakukan. Nah, oleh karena itu di do while loop minimal pasti sekali perulangan dilakukan walaupun kondisi tidak bernilai true atau salah gitu ya. Jadi kalau di sini dia harus benar. Jadi dia kondisi itu misalnya ini kalau dikasih 11 pasti nggak ada dikerja. Kalau di sini saya kasih 11, 11 lebih kecil sama dengan 5 tidak benar, tapi dia kerja dulu sekali. Jadi di do while loop itu ada minimal sekali ya pengerjaannya. Saya pikir untuk di while dan do loop while itu sudah bisa dipahami. Ya. Nanti di video berikutnya kita lihat untuk di break dan continue. Ya, sekian dan terima kasih.